tujuannya Mbak Halimah untuk pertemuan sama sampean itu katanya untuk menyandat kekasihnya. Iya. Tapi kalau Mbak Halimah memberikan ungkapan kepada saya katanya untuk mempertemukan antara saya dengan jenengan. Katanya jenengan dukun santet. Iya. Oh iya. Iya. Oh. Jenengan nggak kenal sama saya? Enggak. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah seorang dukun santet yang biasa mencabuli seorang perempuan. Gus Nur Samsun dimintai tolong kurban perempuannya agar menghajarnya dan menyadarkannya. Lalu bagaimanakah aksi Gus Nur Samsun tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Jadi sahabat-sahabat saya, malam ini saya diundang sama tamu, dan tamu saya mengundang saya, katanya ingin mengajakin saya ketemu sama seorang dukun. Jadi saya diajak sama seseorang perempuan, dan perempuan ini bilang, Gus, mau nggak ketemu sama dukun yang memang sakti dan di situ dukun santet? Saya bilang, adakah? Ada. Oke, kalau begitu saya mau bertemu. Akhirnya dibuat schedule pertemuan antara saya dengan si dukun tersebut. Kata si Halimah. Si Halimah itu tamu saya, Mbak Halimah. Dan di situ, namun anehnya, dikala memberikan undangan kepada saya untuk mempertemukan antara saya dengan si dukun tersebut, matanya berkaca-kaca sambil apa ya, kalau orang Jawa itu mengatakan brebes mili. Apa sih bahasa Indonesianya, kameramen? Brebes mili. Brebes mili. Brebes mili. Jadi kayak berkaca-kaca, berlinang-linang, air mata merah matanya, nggak tahu kayak agak auranya kayak ini, ketakutan gitu. Tapi saya iyain saja. Saya nggak tahu apakah itu jebakan atau apa, saya nggak tahu apa tujuannya. Dan dia sempat berkata begini, dia menginginkan saya ketemu sama dia, saya bisa menyadarkan dia, saya bisa menobatkan dia. Sahabat yang berbahagia, Jadi, si video ini Mbak adalah Halimah ketika ini- Gus Nur Samsun Mbak Halimah ini dimintai tolong menginginkan oleh seorang saya perempuan hadir untuk mendatangi dukun bertemu santet. kepada dukun Namun itu, ternyata hal dan tersebut dia adalah tipu muslihat sudah sang membuat perempuan schedule tersebut untuk mengadu Gus Nur mempertemukan Samsun dengan antara sang saya dengan dukun si dukun tersebut. ini. Kisah ini Supaya bermula apa dari tujuannya Mbak Mbak Halimah, salah satunya yang datang bertamu kepada supaya Gus Nur saya Samsun bisa untuk dengan derai menyadarkan air si mata dukun yang tersebut. menetes deras di Apa pipinya. motifnya saya tidak Mbak tahu. Halimah Maksudnya bertanya apa dibalik kepada semua Gus itu Nur saya nggak Samsun. tahu. Kita akan Di mengungkapnya daerahnya malam ada kali, seorang dukun malam santet. ini. Siap Apakah kameramen? Gus Nur Samsun Siap, bersedia siap. untuk Kita langsung mendatanginya? capcus. Mbak Meluncur. Halimah berharap Gus Nur Ya. Samsun bersedia untuk menyadarkannya. Dan Mbak Halimah akan memberi informasi kepada Jadi, Gus Nur kita naik, Samsun sahabat-sahabat. jika sang Dari dukun yang bawah dimaksudkan sana, itu sudah ada di tempat ritualnya. Dan dengan perkataan Mbak Halimah yang terlihat penuh harap itu, Gus Nur Samsun pun berjanji untuk memenuhi permintaan dari Gus Nur Samsun. Setelah itulah beberapa hari kemudian, Gus Nur Samsun dihubungi oleh Mbak Halimah, yaitu agar datang ke sebuah tempat yang didatanginya ini. Mbak Halimah berkata, sang dukun yang dimaksudkan itu saat ini sedang melakukan ritual di sana. Dan Gus Nur Samsun diminta untuk mendatanginya. Sedang Mbak Halimah juga akan menunggu Gus Nur Samsun tidak jauh dari sana. Dan ketika Gus Nur Samsun sampai di tempat yang dimaksudkan ini, Gus Nur Samsun pun melihat eksistensi sang dukun yang sudah ada di sana. Akan tetapi, Mbak Halimah yang katanya akan menunggu, ternyata tidak tampak batang hidungnya. Namun Gus Nur Samsun tidak ingin menunggu lama. Berhubung sang dukun sudah ada di tempatnya, Gus Nur Samsun pun kemudian langsung menemuinya. Gus Nur Samsun pun berkata kepada sang dukun, bahwa sengaja dia datang adalah karena diminta oleh Mbak Halimah untuk menemuinya, untuk sebuah tujuan yang baik. Di saat itulah sang dukun itu kemudian berkata, bahwa sebenarnya dia juga dimintai tolong oleh Mbak Halimah untuk datang ke tempat ini, yang tujuannya adalah untuk melakukan kirim santet kepada seseorang yang katanya adalah mantan kekasihnya. Di saat itulah Gus Nur Samsun kemudian menyadari, bahwa sepertinya sang perempuan itu ingin mengadu Gus Nur Samsun dengan sang dukun. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun mengetahui hal yang demikian? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Saya Nur Samsun, Mbah. Saya datang ke sini diundang sama Mbak Halimah. Untuk apa? Gak tahu, katanya untuk bertemu sama Mbak Halimah juga lah. Mbak Halimahnya kemana?
janjian udah nggak datang sendiri. Maksudnya gimana? Janjian nggak datang sendiri. Sampai juga punya janjian, ada janjian sama Mbak Halimah. Iya. Hah? Iya. Nggak dengar, Mbak? Iya. Iya. Janjiannya untuk apa? Nantet Loh. Maksudnya untuk nyantet siapa? orang Lah, orang itu orang siapa yang mau disantet? kasihnya. Kekasihnya. Iya. Berarti sampai sudah janjian sama Mbak Halimah untuk bertemu di sini untuk ritual nyantet kekasihnya. Iya. Kenapa? Alasannya kenapa? Nggak tahu. Oh, sampai nggak tahu. Nggak tahu. Saya- Cuma disuruh. Oh, nggak benar. Jadi saya datang ke sini, saya sama teman saya bawa lampu ini. Datang ke sini tujuannya saya diundang sama Mbak Halimah. Iya. Ya, kata saya datang ke sini diundang sama Mbak Halimah. Katanya untuk mempertemukan antara saya dengan jenengan. Itu. Ya, terus Halimahnya kemana? Ya. Justru saya yang harus tanya Halimahnya kemana, Mbak Halimah. Karena bertamu sama saya itu 4 hari yang lalu. Ya, gitu. Sampai janjiannya kapan? Aja hari ini. Enggak, maksudnya buat janjian itu ketemu sama Mbak Halimah terakhir kapan? Tiga hari. 3 hari yang lalu. Iya. Saya 4 hari yang lalu. Berarti bertemu sama kita dulu ya? 4 hari. Oh. Tujuannya Mbak Halimah untuk pertemuan sama sampean itu katanya untuk menyantet kekasihnya. Iya. Tapi kalau Mbak Halimah memberikan ungkapan kepada saya katanya untuk mempertemukan antara saya dengan jenengan. Katanya jenengan dukun santet. Iya. Oh iya. Iya. Oh. Jenengan nggak kenal sama saya? Enggak. Nggak kenal saya? Enggak. Nggak pernah lihat saya? Enggak. Oh. Jadi kenalkan Mbah, nama saya Nur Samsun. Jadi di dunia persantetan saya sudah banyak yang mengenal saya bahwa saya itu memberantas dukun santet. Ya, gitu. Ya. Dan di sini saya disuruh sama Mbak Halimah katanya untuk bertemu di sini bertiga, saya, Mbak Halimah sama jenengan. Tujuannya Mbak Halimah apa? Katanya untuk menyadarkan jenengan. Oh, gitu. Ya. Terus gimana? Kita kan Nggak sudah mau. bertemu Mbak. Dan Mbak Halimah nggak ada. Aku nggak mau sadar. Sampai nggak mau sadar. Enggak. Kenapa nggak mau sadar? Ini nggak mau aja. Ya pasti kan ada alasannya. Kenapa nggak mau sadar? Dia pengen nyadat orang terus. Pengen nyantet orang terus. Iya. Emang enak nyantet orang itu? Enak. Enaknya di mana? Bunuh orang. Oh, bunuh orang. Iya. Biasa sampai membunuh atas inisiatif sendiri, keinginan sendiri, atau dibayar sama orang, atau disuruh sama orang, atau gimana? Dia disuruh orang. Oh, disuruh orang. Iya. Tapi nggak pernah punya keinginan ingin menyantet orang di lubuk hati sampean itu ada nggak? Enggak. Nggak ada. Enggak ada. Berarti sampean nggak punya musuh. Enggak. Tapi sampean selalu musuhin orang itu namanya. Itu. Kan itu kan disuruh. Oh, sampean disuruh. Iya. Sampean dibayar berapa biasanya? Ya banyak. Banyak. Sama Mbak Halimah sudah dibayar belum? Ya belum. Oh, belum. Belum. Kenapa belum? Belum nyantet. Oh, belum nyantet. Berarti nyantet dulu baru bayar. Iya. Oh, berarti saya paham. Mbak Halimah sengaja bikin schedule seperti ini untuk supaya saya diadu sama sampean. Oh, gitu. Iya. Siap. So, sampean siap? Siap. Kalau saya nggak siap gimana? Ya harus siap. Kenapa? Harus siap. Orang saya nggak siap kok. Nah, kamu kan jadi disuruh Mbak Halimah. Ya, saya disuruh sama Mbak Halimah. Lah, kan sampean nggak pernah punya urusan sama saya. Iya emang. Nah, terus kenapa sampean siap-siap begitu aja? Lah kan kamu disuruh Mbak Halimah untuk nyadarin saya. Kalau saya nggak mau gimana? Ya kalau sampean nggak mau itu urusan sampean. Tapi kalau sampean sudah dukun santet, itu menjadi urusan saya. Kok bisa? Ya iya, karena saya itu paling benci dengan dukun santet. Kenapa benci? Karena dukun santet itu mencelakai orang. Nggak beres. Gitu. Jadi kamu nggak suka sama saya? Ya, secara orangnya saya sukalah sama orangnya. Akan tetapi kalau sama pekerjaannya atau rutinitasnya saya nggak suka. Oh, gitu. Kalau sama jenengannya saya nggak ada masalah, saya suka. Karena jenengan sama-sama manusia. Akan tetapi pekerjaan sampean itu yang tidak saya sukai. Sampean harus meninggalkan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Saya tetap nggak mau. Kenapa nggak mau? Kan dibayar orang. Oh, dibayar orang. Iya. Berapa biasanya orang membayar? Ya banyak. Iya, banyak Nggak- itu berapa? nggak mesti. Rata-rata berapa? Ya 10 juta lah, 15 juta lah. 10 juta, 15 juta. Iya. Paling cepat nyantet orang itu berapa lama matinya? Ya 3 hari. Dari. Iya. Itu mati atau sakit atau apa? Dia sakit. Sakit. Iya. Tergantung permintaannya. Oh, tergantung permintaannya. Iya. Ada uang, ada barang gitu ya? Iya. Oh, ada harga, ada bentuk. Katanya seperti itu sahabat-sahabat. Kalau begitu gini, Mbah. Misalkan kita negosiasi, nggak usah berantem-berantem lah. Kita negosiasi, seandainya jenengan saya tawarin, berhenti, nanti saya ajarin ilmu yang lebih sakti, Mbah. Nggak mau. Ada, Mbah, ilmu yang lebih sakti daripada ilmu santet ini? Ada? Nggak ada. Ada. Saya Nggak kasih ada. tahu, Mbah. Ilmu apa? Ilmu Al-Quran.
Ilmu Al-Quran itu lebih sakti daripada segala-galanya. Saya nggak mengenal gituan. Oh, sampai nggak mengenal kayak gitu? Enggak. Gimana enaknya ya? Udah gini saja, Mbak. Terus lantas karena saya jauh-jauh datang ke sini, tujuan saya kan cuma bertemu sama Mbak Halimah sama jenengan. Iya. Dan ternyata Mbak Halimah nggak ada. Iya. Adanya jenengan. Ya. Iya. Terus saya pengen menyadarkan jenengan tidak mau. Iya. Nggak mau. Sampai nggak mau kan? Iya. Nah, seandainya dengan cara lain mungkin ini terpaksa. Ya taruh dulu. Oh, sampai nantang taruh. Iya. Oh. Kalau misalkan saya tidak mau, sampai memaksa. Iya. Kenapa sampai memaksa? Karena kamu kan mau nyadarin aku. Oh, mau menyadarin sampean. Iya. Oke. Kalau memang sampean memaksa, saya ladenin lah. Tapi ada syaratnya. Iya. Kalau sampean kalah, sampean harus taubat. Iya. Ya, Iya. ya udah. Mau tarung gimana? Jadi gini aja. Mau tarung di sini. Iya. Sampean benar-benar sudah siap. Udah. Keluarkan kemampuannya. Mau meditasi, mau persiapan atau apa, silakan, saya persilakan. Kayak gini-gini apa ini dah? Kayak gini ini apa? Buat makanan. Makanan? Iya. Makanan apa kayak gini? Karena setan. Makanan setan? Iya. Oh, berarti sampean juga setan berarti? Temennya. Saya peringatkan. Di atas langit itu masih ada langit. Kata siapa? Kata saya barusan saya berucap. Saya nggak percaya. Sampean nggak percaya? Enggak. Sampean harus tobat. Nggak mau. Sampean ngotot, sampean ngeyel. Aslinya sampean itu orang mana sih? Di orang sini aja. Orang sini. Iya. Oh. Bangun. Keluarkan ilmu sampean setinggi-tingginya, keluarkan. Itulah saya. Kalau memang sakti, jangan persiapan-persiapan. Mau tobat atau tidak? Enggak. Masih ngotot gak mau tobat? Iya. Bantai habis Gus, kelamaan itu orang. Dasar orang tua bangka, kalau dikasih tahu nggak mau tahu. Udah tua juga. Silahkan, saya terima serangan satu kali serangan dari sampean. Saya pengen mencoba. Mau tobat atau tidak? Enggak. Kenapa nggak mau tobat? Ya nggak mau. Mau tobat atau tidak? Enggak. Kenapa nggak mau tobat? Nggak mau. Alasannya apa nggak mau tobat? Ya tetap nggak mau aja. Nggak mau. Nggak mau tobat? Iya. Bangun. Allah. Bangun. Allah. Percuma sampean punya ilmu hitam, nadatin orang. Dibuang aja lah ilmunya lah. Dibuang ya. Dibuang ya. Nggak mau. Bodoh amat mau nggak mau. Saya tetap kekeh. Orang sampean aja kekeh nggak mau tobat. Kita bakar. Ini Gus. Suka ini bakar-bakaran. Dia sudah pingsan. Astagfirullah. Kita ambil lilin.
Lilin atau obor ya? Obor ya? Obor aja. Kalau lilin terlalu pendek soalnya. Biar tahu rasa sahabat-sahabat. Kita langsung tinggalin ya. Siap. Kita pulang. Kita kasih kenang-kenangan dulu lah. Terjadi pertarungan yang sangat hebat Gus Nur Samsun dengan sang dukun. Dan pada akhirnya, Gus Nur Samsun berhasil mengalahkannya. Gus Nur Samsun kembali meminta kepada sang dukun, yaitu agar bersedia bertobat dan meninggalkan semua praktek perdukunan yang dilakukannya. Namun sang dukun tetap keras kepala. Sebab itulah Gus Nur Samsun berkali-kali menghajar, hingga tubuhnya remuk meregang nyawa. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utufi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun utufi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah.